Bila istri menggugat cerai kepada suami, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan adanya alasan yang kuat, misalnya sang suami tidak menjalankan kewajiban menafkahi istrinya lahir maupun batin, menzalimi istrinya, tidak ada kecocokan lagi antara keduanya atau tanpa adanya alasan yang jelas. Jazakumullahu khairan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Jawaban. Para suami dan istri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan ketenangan, mawaddah warahmah di tengah keluarga kita. Islam mensyariatkan hubungan pernikahan agar menjadi hubungan yang langgeng, abadi dan tidak runtuh. Di dalamnya tumbuh kesepahaman dan mengikis perbedaan. Pedoman-pedoman umum rumah tangga juga ditetapkan, supaya ketenangan dan stabilitas menaungi keberadaan sebuah keluarga. Dan pernikahan merupakan jalinan ikatan yang kuat lagi sakral dalam Islam. Allah menamakannya sebagai mitsak galis, perjanjian yang kuat. Karenanya, masalah-masalah yang berkembang seputar pernikahan mendapatkan perhatian yang besar, tidak dibiarkan tanpa tuntunan. Dengan demikian, pengaruh hawa nafsu dapat dihalau dari pasangan suami istri. Dan mereka pun mengemudikan biduk rumah tangga dengan tuntunan yang jelas. Pembagian tugas antara suami istri sudah digariskan, yaitu dengan mempertimbangkan tabiat dan keadaan masing-masing, yakni dengan mengedepankan asas keadilan dan petunjuk yang lurus. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Surat Al-Baqarah ayat ke-228. Sebagaimana juga Islam telah berpesan agar kasih sayang dan rasa cinta selalu menghiasi kehidupan rumah tangga, kebaikan dan kebersamaan mengiringi suami istri. Allah berfirman, yang artinya, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surat meski kaidah syariat sudah ditegakkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Akan tetapi faktor kekeliruan dan kesalahpahaman yang menjadi tabiat manusia, tetap memiliki potensi yang dapat menggoncang ketentraman kehidupan suami istri. Sebab, menyatukan pandangan dua orang yang berbeda dalam semua aspek bukan pekerjaan mudah. Terlebih lagi jika antara suami istri itu mempertahankan egonya masing-masing. Perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditolerir agama, tidak akan melahirkan persoalan, selama masing-masing menjaga muamalah dengan pasangannya secara ma'ruf, baik. Bergaul dengan penuh kelembutan dan sabar. Suami memuliakan istri, dan begitu sebaliknya. Bisikan hawa nafsu dan ego pribadi harus dijauhkan sedemikian rupa. Karena salah satu faktor yang sering menghancurkan keutuhan rumah tangga ialah senangnya mencari-cari kesalahan, kekeliruan, kelemahan pasangannya dan mengungkit-ungkitnya. Bahkan kemudian suka memperbesar persoalan yang sebenarnya sederhana. Hingga terkadang, karena emosi yang memuncak, masing-masing tidak bisa mengontrol jiwa dan mental. Serta dengan intervensi orang-orang yang tidak berkepentingan. Akan tetapi, wahai para suami dan istri,
Bagaimana jalan yang mesti ditempuh untuk menuntaskan perbedaan pendapat, pertikaian dan meredam kemarahan? Apakah dengan menjatuhkan talak kepada istri, atau sebaliknya istri meminta agar suami menjatuhkan talak kepadanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga. Penjelasan ini ada di kitab Abgadul Halal, Dr. Abdurrahman As-Sudais. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari sahabat Sauban. Perceraian, bila terjadi tanpa alasan-alasan syar'i, berarti hanya mengada-ada dan sekedar mempermainkan. Ini bisa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan, yang tentunya ditentang oleh Islam. Di manakah orang-orang yang sudi memikirkan akibat-akibat buruk pasca perceraian? Siapakah yang mau memikirkan nasib anak-anaknya setelah kedua orang tuanya bercerai? Apakah dosa dan kesalahan anak-anaknya sehingga harus menanggung beban sehingga kehilangan salah satu dari orang tuanya sehingga tidak lagi mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dengan sepenuhnya? Ketahuilah bahwa talak termasuk peristiwa yang sangat disenangi oleh setan. Imam Muslim meriwayatkan, yang artinya, sesungguhnya iblis meletakkan kerajaannya di atas air. Lantas, mengutus pasukan-pasukannya, prajurit yang paling dekat dengannya, ia adalah yang paling besar fitnahnya. Kemudian salah satu dari mereka datang untuk melaporkan, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis berkomentar, engkau tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya yang lain datang seraya berkata, tidaklah aku tinggalkan, anak Adam, sampai aku pisahkan dirinya dengan istrinya. Maka iblis mendekatkannya seraya berseru, bagus benar dirimu. Hadits riwayat Muslim, hadits nomor 2813. Namun, apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam keluasan. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah, yang artinya, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa petik terbalik ayat 130. Persoalannya, jika seorang istri mengajukan gugat cerai tanpa alasan jelas, maka hal ini termasuk dosa besar. Peringatan ini mendapat ancaman keras sebagaimana terdapat dalam hadits. Akan tetapi, sebuah gugatan cerai dapat disahkan oleh agama bila ada alasan syar'i. Misalnya karena naqsuddin, kurangnya agama, umpamanya tidak salat, tidak puasa, akhlak buruk pada diri suami yang suka bertindak sewenang-wenang, hingga menyebabkan istri sangat tertekan dan tidak mampu lagi memenuhi hak suami dengan baik.
Termuat di Kitab Nailul Autar, Jilid 4 halaman 240,285. Lihat pula Fatwa Marpetik Terbalik Muslimah, halaman 770-771. Meski demikian, keputusan atas gugatan istri ini tetap berada di tangan suami, kecuali bila perkaranya sudah masuk kepada hakim. Maka hakim atau kadi dapat memaksa sang suami tersebut untuk menceraikan istrinya. Dijelaskan dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas, bahwasanya istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais pada akhlak dan agamanya. Namun aku takut berbuat kufur dalam Islam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?" Ia menjawab, "Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah kebunnya, dan ceraikanlah ia." Hadits sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Para ulama berselisih dalam hukum hulu petik terbalik, cerai atas permintaan istri. Yakni, apakah termasuk talak atau fasak, lepas ikatan nikahnya. Pendapat yang rajih insya Allah bahwa perceraian atas permintaan istri ini termasuk fasak. Sehingga setelah jatuh keputusan cerai tersebut, maka sang istri sudah bukan lagi menjadi tanggungan suami, dan istri menyerahkan mahar. Kemudian, statusnya ialah menjadi orang asing, dan tidak tinggal di rumah suami. Apabila pasangan tersebut ingin meretas kembali kehidupan rumah tangga setelah hulu petik terbalik, maka harus menunggu idahnya sekali haid, dan dengan pernikahan baru. Wallahu a'lam. Demikian jawaban singkat dari pertanyaan tersebut. Insya Allah, pembahasan yang lebih luas dalam permasalahan hulu, istri menggugat cerai dari suami. Semoga Allah menganugerahi keutuhan rumah tangga bagi setiap insan muslim.